Master Indonesian with a beautifully illustrated story. Enjoy. The video is divided in the following sections. Good luck. One bright morning, I decide to visit the local library. Suatu pagi yang cerah, saya memutuskan untuk mengunjungi perpustakaan setempat. I love books about animals because I find animals fascinating. Saya suka buku tentang hewan karena saya merasa hewan itu menarik. I walk into the library, excited to find a new book to read. Saya masuk ke perpustakaan, bersemangat untuk menemukan buku baru untuk dibaca. The library is big and quiet, with shelves full of books. Perpustakaannya besar dan tenang, dengan rak-rak penuh buku. I walk through the aisles, looking at all the titles. Saya berjalan melalui lorong-lorong, melihat semua judul. After a while, I find the perfect book. Setelah beberapa saat, saya menemukan buku yang sempurna. It has a bright, colorful cover and is called Amazing Animals. Buku itu memiliki sampul yang cerah dan berwarna-warni dan berjudul Hewan Menakjubkan. I open the book and see pictures of elephants, tigers, and parrots. Saya membuka buku itu dan melihat gambar-gambar gajah, harimau, dan burung beo. I can't wait to read it. Saya tidak sabar untuk membacanya. I take the book to the librarian at the front desk. Saya membawa buku itu ke pustakawan di meja depan. She has a kind face. Dia memiliki wajah yang ramah. This is a great book, she says with a smile. Ini adalah buku yang bagus, katanya sambil tersenyum. I nod and reply, I love animals. Saya mengangguk dan menjawab, saya suka hewan. She scans the book and hands it back to me. Dia memindai buku itu dan menyerahkannya kembali kepada saya. Enjoy your reading, she says. Selamat membaca, katanya. I thank her and leave the library, happy with my new book. Saya berterima kasih padanya dan meninggalkan perpustakaan, senang dengan buku baru saya. At home, I sit in my favorite chair by the window and start reading. Di rumah, saya duduk di kursi favorit saya di dekat jendela dan mulai membaca. The book is full of interesting facts and beautiful photos. Buku ini penuh dengan fakta menarik dan foto-foto indah. I learn about the jungles where tigers live and the deserts home to camels. Saya belajar tentang hutan tempat harimau hidup dan gurun tempat tinggal unta. Each page is more interesting than the last. Setiap halaman lebih menarik daripada halaman sebelumnya. I spend the whole afternoon reading and forget about the time. Saya menghabiskan seluruh sore membaca dan lupa waktu. The next day, I decide to take my new book to the park. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk membawa buku baru saya ke taman. It's a sunny day, perfect for reading outside. Ini adalah hari yang cerah, sempurna untuk membaca di luar. I find a quiet spot under a large tree and sit down to read more about animals. Saya menemukan tempat yang tenang di bawah pohon besar dan duduk untuk membaca lebih lanjut tentang hewan. The fresh air and the sound of birds make reading even more enjoyable. Udara segar dan suara burung membuat membaca menjadi lebih menyenangkan. I am so caught up in my book that I don't notice the time passing by. Saya begitu terhanyut dalam buku saya, sehingga tidak menyadari waktu berlalu. After a few hours, I feel a bit sleepy. Setelah beberapa jam, saya merasa agak mengantuk. The warm sun and the quiet park are so relaxing. Matahari yang hangat dan taman yang tenang sangat menenangkan. I decide to rest my eyes for a few minutes. Saya memutuskan untuk mengistirahatkan mata selama beberapa menit.
Unfortunately, I fall deeply asleep. Sayangnya, saya tertidur lelap. When I wake up, I look around in panic. Ketika saya bangun, saya melihat sekeliling dengan panik. The book is gone. Bukunya hilang. I search all around the tree and check every bench nearby, but I can't find it. Saya mencari di sekitar pohon dan memeriksa setiap bangku di dekatnya, tetapi saya tidak bisa menemukannya. I feel terrible. Saya merasa sangat buruk. Losing a library book is not good. Kehilangan buku perpustakaan tidak baik. Worried and sad, I go back to the library the next day. Khawatir dan sedih, saya kembali ke perpustakaan keesokan harinya. I have to tell the librarian that I lost the book. Saya harus memberitahu pustakawan bahwa saya kehilangan buku itu. I walk to the desk where the kind librarian is working. Saya berjalan ke meja tempat pustakawan yang ramah itu bekerja. Hello, I say nervously. Halo, saya berkata dengan gugup. I have something sad to tell you. I lost the Amazing Animals book I borrowed yesterday. Saya punya kabar sedih untuk diberitahukan. Saya kehilangan buku Hewan Menakjubkan yang saya pinjam kemarin. The librarian listens and then starts typing on her computer. Pustakawan itu mendengarkan dan kemudian mulai mengetik di komputernya. After a moment, she looks up with a smile. Setelah beberapa saat, dia melihat ke atas sambil tersenyum. Actually, you're in luck. Someone found the book in the park and returned it here this morning. Sebenarnya, Anda beruntung. Seseorang menemukan buku itu di taman dan mengembalikannya ke sini pagi ini. I am surprised and relieved. Saya terkejut dan lega. Really? That's amazing. Thank you to whoever brought it back, I say. Benarkah? Itu luar biasa. Terima kasih kepada siapapun yang mengembalikannya. Saya berkata. The librarian nods. Pustakawan itu mengangguk. Yes, it's wonderful when people help out like that. It shows how caring our community is. Ya, itu indah ketika orang-orang membantu seperti itu. Ini menunjukkan betapa pedulinya komunitas kita. I thank the librarian again and decide to borrow the book for a few more days, promising myself to take extra care of it this time. Saya berterima kasih kepada pustakawan lagi dan memutuskan untuk meminjam buku itu selama beberapa hari lagi. Berjanji kepada diri sendiri untuk lebih berhati-hati kali ini. As I leave the library with the book safely in my hands, I feel grateful for the kind stranger who returned it. Ketika saya meninggalkan perpustakaan dengan buku itu aman di tangan saya merasa bersyukur kepada orang asing yang baik yang mengembalikannya. This experience teaches me about the kindness of people around me and the importance of taking responsibility for the things we borrow. Pengalaman ini mengajarkan saya tentang kebaikan orang-orang di sekitar saya dan pentingnya bertanggung jawab atas hal-hal yang kita pinjam. From then on, I make sure to be more careful and also to help others whenever I can, just like someone helped me by returning my book. Sejak saat itu, saya memastikan untuk lebih berhati-hati dan juga membantu orang lain kapanpun saya bisa. Seperti seseorang membantu saya dengan mengembalikan buku saya. Now, I always take good care of my library books. Sekarang, saya selalu merawat buku perpustakaan saya dengan baik. And sometimes I help others, just like someone helped me. Dan kadang-kadang, saya membantu orang lain, seperti seseorang membantu saya. Well done. Now we will listen to the whole story in Indonesian. Suatu pagi yang cerah, saya memutuskan untuk mengunjungi perpustakaan setempat.
Saya suka buku tentang hewan karena saya merasa hewan itu menarik. Saya masuk ke perpustakaan, bersemangat untuk menemukan buku baru untuk dibaca. Perpustakaannya besar dan tenang, dengan rak-rak penuh buku. Saya berjalan melalui lorong-lorong, melihat semua judul. Setelah beberapa saat, saya menemukan buku yang sempurna. Buku itu memiliki sampul yang cerah dan berwarna-warni dan berjudul Hewan Menakjubkan. Saya membuka buku itu dan melihat gambar-gambar gajah, harimau, dan burung beo. Saya tidak sabar untuk membacanya. Saya membawa buku itu ke pustakawan di meja depan. Dia memiliki wajah yang ramah. "Ini adalah buku yang bagus," katanya sambil tersenyum. Saya mengangguk dan menjawab, "Saya suka hewan." Dia memindai buku itu dan menyerahkannya kembali kepada saya. "Selamat membaca," katanya. Saya berterima kasih padanya dan meninggalkan perpustakaan, senang dengan buku baru saya. Di rumah, saya duduk di kursi favorit saya di dekat jendela dan mulai membaca. Buku ini penuh dengan fakta menarik dan foto-foto indah. Saya belajar tentang hutan tempat harimau hidup dan gurun tempat tinggal unta. Setiap halaman lebih menarik daripada halaman sebelumnya. Saya menghabiskan seluruh sore membaca dan lupa waktu. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk membawa buku baru saya ke taman. Ini adalah hari yang cerah, sempurna untuk membaca di luar. Saya menemukan tempat yang tenang di bawah pohon besar dan duduk untuk membaca lebih lanjut tentang hewan. Udara segar dan suara burung membuat membaca menjadi lebih menyenangkan. Saya begitu terhanyut dalam buku saya, sehingga tidak menyadari waktu berlalu. Setelah beberapa jam, saya merasa agak mengantuk. Matahari yang hangat dan taman yang tenang sangat menenangkan. Saya memutuskan untuk mengistirahatkan mata selama beberapa menit. Sayangnya, saya tertidur lelap. Ketika saya bangun, saya melihat sekeliling dengan panik. Bukunya hilang. Saya mencari di sekitar pohon dan memeriksa setiap bangku di dekatnya. Tetapi saya tidak bisa menemukannya. Saya merasa sangat buruk. Kehilangan buku perpustakaan tidak baik. Khawatir dan sedih, saya kembali ke perpustakaan keesokan harinya. Saya harus memberitahu pustakawan bahwa saya kehilangan buku itu. Saya berjalan ke meja tempat pustakawan yang ramah itu bekerja. "Halo," saya berkata dengan gugup. "Saya punya kabar sedih untuk diberitahukan. Saya kehilangan buku Hewan Menakjubkan yang saya pinjam kemarin." Pustakawan itu mendengarkan dan kemudian mulai mengetik di komputernya. Setelah beberapa saat, dia melihat ke atas sambil tersenyum. "Sebenarnya, Anda beruntung. Seseorang menemukan buku itu di taman dan mengembalikannya ke sini pagi ini." Saya terkejut dan lega. "Benarkah? Itu luar biasa. Terima kasih kepada siapapun yang mengembalikannya," saya berkata. Pustakawan itu mengangguk. "Ya, itu indah ketika orang-orang membantu seperti itu. Ini menunjukkan betapa pedulinya komunitas kita." Saya berterima kasih kepada pustakawan lagi dan memutuskan untuk meminjam buku itu selama beberapa hari lagi. Berjanji kepada diri sendiri untuk lebih berhati-hati kali ini. Ketika saya meninggalkan perpustakaan dengan buku itu aman di tangan saya merasa bersyukur kepada orang asing yang baik yang mengembalikannya. Pengalaman ini mengajarkan saya tentang kebaikan orang-orang di sekitar saya dan pentingnya bertanggung jawab atas hal-hal yang kita pinjam.
Sejak saat itu, saya memastikan untuk lebih berhati-hati dan juga membantu orang lain kapanpun saya bisa. Seperti seseorang membantu saya dengan mengembalikan buku saya. Sekarang, saya selalu merawat buku perpustakaan saya dengan baik. Dan kadang-kadang, saya membantu orang lain. Seperti seseorang membantu saya. Now you will listen to the story without subtitles. Suatu pagi yang cerah, saya memutuskan untuk mengunjungi perpustakaan setempat. Saya suka buku tentang hewan karena saya merasa hewan itu menarik. Saya masuk ke perpustakaan, bersemangat untuk menemukan buku baru untuk dibaca. Perpustakaannya besar dan tenang, dengan rak-rak penuh buku. Saya berjalan melalui lorong-lorong, melihat semua judul. Setelah beberapa saat, saya menemukan buku yang sempurna. Buku itu memiliki sampul yang cerah dan berwarna-warni dan berjudul Hewan Menakjubkan. Saya membuka buku itu dan melihat gambar-gambar gajah, harimau, dan burung beo. Saya tidak sabar untuk membacanya. Saya membawa buku itu ke pustakawan di meja depan. Dia memiliki wajah yang ramah. "Ini adalah buku yang bagus," katanya sambil tersenyum. Saya mengangguk dan menjawab, "Saya suka hewan." Dia memindai buku itu dan menyerahkannya kembali kepada saya. "Selamat membaca," katanya. Saya berterima kasih padanya dan meninggalkan perpustakaan, senang dengan buku baru saya. Di rumah, saya duduk di kursi favorit saya di dekat jendela dan mulai membaca. Buku ini penuh dengan fakta menarik dan foto-foto indah. Saya belajar tentang hutan tempat harimau hidup dan gurun tempat tinggal unta. Setiap halaman lebih menarik daripada halaman sebelumnya. Saya menghabiskan seluruh sore membaca dan lupa waktu. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk membawa buku baru saya ke taman. Ini adalah hari yang cerah, sempurna untuk membaca di luar. Saya menemukan tempat yang tenang di bawah pohon besar dan duduk untuk membaca lebih lanjut tentang hewan. Udara segar dan suara burung membuat membaca menjadi lebih menyenangkan. Saya begitu terhanyut dalam buku saya, sehingga tidak menyadari waktu berlalu. Setelah beberapa jam, saya merasa agak mengantuk. Matahari yang hangat dan taman yang tenang sangat menenangkan. Saya memutuskan untuk mengistirahatkan mata selama beberapa menit. Sayangnya, saya tertidur lelap. Ketika saya bangun, saya melihat sekeliling dengan panik. Bukunya hilang. Saya mencari di sekitar pohon dan memeriksa setiap bangku di dekatnya. Tetapi saya tidak bisa menemukannya. Saya merasa sangat buruk. Kehilangan buku perpustakaan tidak baik. Khawatir dan sedih, saya kembali ke perpustakaan keesokan harinya. Saya harus memberitahu pustakawan bahwa saya kehilangan buku itu. Saya berjalan ke meja tempat pustakawan yang ramah itu bekerja. "Halo," saya berkata dengan gugup. "Saya punya kabar sedih untuk diberitahukan. Saya kehilangan buku Hewan Menakjubkan yang saya pinjam kemarin." Pustakawan itu mendengarkan dan kemudian mulai mengetik di komputernya. Setelah beberapa saat, dia melihat ke atas sambil tersenyum. "Sebenarnya, Anda beruntung. Seseorang menemukan buku itu di taman dan mengembalikannya ke sini pagi ini." Saya terkejut dan lega. "Benarkah? Itu luar biasa. Terima kasih kepada siapapun yang mengembalikannya," saya berkata. Pustakawan itu mengangguk. "Ya, itu indah ketika orang-orang membantu seperti itu. Ini menunjukkan betapa pedulinya komunitas kita.
Saya berterima kasih kepada pustakawan lagi dan memutuskan untuk meminjam buku itu selama beberapa hari lagi. Berjanji kepada diri sendiri untuk lebih berhati-hati kali ini. Ketika saya meninggalkan perpustakaan dengan buku itu aman di tangan saya merasa bersyukur kepada orang asing yang baik yang mengembalikannya. Pengalaman ini mengajarkan saya tentang kebaikan orang-orang di sekitar saya dan pentingnya bertanggung jawab atas hal-hal yang kita pinjam. Sejak saat itu, saya memastikan untuk lebih berhati-hati dan juga membantu orang lain kapanpun saya bisa. Seperti seseorang membantu saya dengan mengembalikan buku saya. Sekarang, saya selalu merawat buku perpustakaan saya dengan baik. Dan kadang-kadang, saya membantu orang lain. Seperti seseorang membantu saya. Excellent. Answer these questions in the comments. Apa yang dilakukan tokoh protagonis ketika mereka menyadari bukunya hilang? Bagaimana akhir ceritanya? Dan pelajaran apa yang didapat oleh tokoh protagonis? Answer the questions in the comments. You finished the lesson. Great job. And thank you for studying with us. Please like, subscribe, and hit the notification bell for more content. And please consider making a donation. It really helps us to make more and better videos.